اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. Canon tuh udah yang dia minta mana saya. Kita beliin sekarang. Langsung dapat. Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah
بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع عدية واصرف إلهي نجنا واكشف جميع عدية واصرف مكايد الغنى واللطوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نافس القربات من العاصين والعطبات إلهي نافس القربات من العاصين والعطبات وكل بنية ووفاء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي أرشدنا إلى الطاعة وزجرنا عن معصيته. أشهد أن لا إله إلا الله بوحدانيته وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بنبوته.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang mulia Al-Walid Abuya Ayahanda Ki Haji Wilan Syamsuri. Terdiri doa selalu untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus panjangkan umur beliau dalam tawakkal sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Walid Ayahanda Ki Haji Syamsul Bahari, para asatidz wal asatidah yang lainnya, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Majelis Ta'lim Al-Salmaniyah, Kanda Haji Khalidi dan Kanda Ustazah Hajah Neneng Darziah. Terdiri doa untuk beliau dan keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, lancarkan segala urusan dan usahanya, terkhusus kepada tercinta beliau Adinda Dr. Salman Syekh Hidayat dan istri tercinta. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dalam ridha dan lindungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jemaah Majelis Ta'lim Al-Salmaniyah yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita dapat kumpul dalam rangka melaksanakan rutinitas pengajian kita. Salawat ini salam semoga selalu tercurah limpahkan ke ahli junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang berbahagia, mengawali pertemuan pada kesempatan malam hari ini, mari kita buka dengan baca kitab surat Al-Fatihah yang harapan mudahan pengajian yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah kedua kita khususkan untuk keluarga almarhum dan almarhumah dari para sahabat baik, pimpinan Majelis Ta'lim Al-Salmaniyah, di antaranya almarhum Ayahanda Rahmat Haji Samad, almarhum Hajjah Khadijah binti Muhammad Tayyib, almarhum Muhammad Khairul Syarab bin Haji Rahmat, almarhum Haji Samad bin Sibin, almarhum Haji Syarab bin Tawal, almarhum Haji Khayyib bin Sina, almarhum Haji Aslim bin Haji Gamat, almarhum Ayahanda Sadiyat bin Haji Muslim, almarhum Ibn Haji Umar bin Sanahwi, almarhum Sa'ad bin Haji Sa'ad, almarhum Ahmad bin Sa'ad, almarhum Haji Sa'ad, almarhum Haji Khalil bin Haji almarhum bin Haji Anggil, almarhum Haji Mulwana bin Haji Abu almarhum Haji Khair Inayah bin Haji Khayyib, almarhum Tasur bin Kardi, almarhum Khair Inayah bin Warma, almarhum Haji Amin Usman, almarhum Haji Amir Ahmad Makmuri bin Haji almarhum Ibunda Haji Halawi bin Haji Abdul Khair. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah terajak khusus buat Al-Walid Abuya Ayahanda Ki Haji Wilan Syamsuri yang mohon maaf malam ini beliau belum bisa hadir, masih dalam proses penyembuhan. Mudah-mudahan Allah angkat selalu penyakitnya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya dalam ridha dan lindungan hadapan Subhanahu wa ta'ala. Sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah selanjutnya khusus buat pimpinan Majelis Ta'lim Al-Salmaniyah, Kanda Haji Khalidi dan keluarga, mudahan Allah senantiasa terus jaga kesehatannya, Allah panjangkan umurnya, Allah selalu jaga kehidupannya, Allah jadikan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah dalam ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara tercintanya Bila Salma Sudah dan istri kita mudah cepat diberikan karunia anak, kemudian dilancarkan segala usahanya, niatnya kerja oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebelum kita dengarkan
materi pada kesempatan malam hari ini dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Syabil Rasyad yang nanti akan dibacakan kita oleh beliau guru kita Alul Ayah Daki Haji Syamsul Bahri. Namun sebelumnya kita dengarkan pembacaan salawat Tusdur yang akan dibaca Khalifah Mahfud Al-Ustaz Muhammad Al-Quran. Kepadanya dipersilakan. وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة نورها ونقدمه إلى حضرة المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وعباده أجمعين. ثم إلى ربنا من المرسلين والملائكة المقربين والمقربين والأولياء والشهداء والصالحين وعلى المسلمين.
والترجمة والعلماء العلم المخلصين والفقهاء والمفسرين وجميع المخلصين خصوصا من هذا الكتاب إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد الإمام الفقيه المفتي زين الدين أحمد بن محمد الجزار الفنان المجدد كره وكره وجميع مشايخه ومشايخنا ومشايخ الدين ووالدينا والخاصة والمسلمين عامة بأن الله يتبشرهم برحمة والمغفرة بين وقبورهم واسمنا وينفعنا بضمائنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوار علومهم في الدين والدنيا والآخرة شهد الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para guru, para masyayikh, para asatidz istimewa yang sama-sama kita muliakan, dan para Ustaz Al-Hendi, Ustaz Syaroni, Ustaz Abdan, dan para asatidz lainnya yang walaupun kami tidak sebutkan nama-nama beliau, tapi sedikit pun tidak mengurangi takdim dan mahabbah kami. Berdiri doa kita bersama untuk guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Mata Allah bitul hayatihi wa nafa'ana biulumihim. Dan tentu saja pengasuh dan pembina Majelis Ta'lim Al-Salmaniyah itu Penukaram Bapak Haji Khairuddin dan seluruh keluarga besarnya, dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan dan doakan saya untuk mendapat amanah dan tugas membacakan materi kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Itu pada bacaan qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa la man nafa bihi wa bi ulumihi wa bikum fi darani amin qala wa fi riwayatin, gitu ya, wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat lain selain yang sudah diriwayatkan oleh rawi sebelumnya, itu dari Sa'id bin Musayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman fi syahri Ramadhan min kasbin halalin sallat alaihil malaikatu layali Ramadhan kullaha wa safahahu Jibril alaihissalam lailatul qadr wa man safahahu Jibril alaihissalam yariqu qalbuhu wa taksuru dumu'uhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara," barang siapa yang banyak memberikan iftar, bukaan. Fattara itu wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fattara yufatiru tafdiran, binanya ditaksir, banyak. Jadi bukan hanya satu kali memberi bukaan, tapi berulang-ulang kali, dan berarti rutin serta banyak. Itu maknanya. Jadi bukan hanya satu kali, tetapi beberapa kali, dan mungkin sepanjang bulan puasa itu. Man fattara, barang siapa yang banyak memberikan iftar atau bukaan, maksudnya untuk orang berbuka, sa'iman, kepada satu orang saja. Sa'iman itu mufrad, sa'iman, sa'imani, sa'imuna atau sa'imina. Dari kata soma yasimu soman bahwa sa'imun, satu orang. Bayangkan bagaimana kalau 10 orang, bagaimana kalau satu kampung, ya. Di syahri Ramadan, kapan memberikan iftarnya? Di syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, ya. Apa
yang terjadi? Dari mana dia memberikannya? Dengan catatan min kasbin halalin, dari usaha yang halal, kasab yang halal. Berarti ada kasab yang tidak halal. Ini catatannya, kalau apa yang diberikan itu entah makanan, entah minuman, entah goreng-gorengan, entah apapun bentuknya, itu dibeli atau diupayakan, diusahakan dari uang yang halal. Itu catatan pentingnya. Berarti kalau bukan dari uang yang halal, nggak jadi nih. Ya, penting. Kenapa halal itu menjadi penting? Karena kalau ibadah itu termasuk memberikan iftar itu berangkat sumbernya dari harta yang tidak halal, maka sama juga kita membangun bangunan, membangun istana di atas laut. Di atas, kira-kira kalau kita bikin bangunan, rumah, ya, istana, gedong, nah, kalau bahasa Betawi, jadi apa enggak itu? Jadi apa enggak? Kenapa enggak? Nah, karena di atas air laut. Jadi anjungan Pertamina itu lah soal itu. Telepon kayak selengnya. Ayo. Dan kan nancapnya ke tanah juga itu, rig namanya. Ya, itu kerjanya mahal tuh kalau kerja Pertamina di anjungan di tengah laut di sana. Ya, bisa 3 kali lipat. Ya. Nah, begitu pun orang yang beribadah termasuk bersedekah, tapi dari makannya dari sumber yang tidak apa, maka dia sia-sia. Inilah pentingnya kita menseleksi untuk mendapatkan harta itu. Apa yang kita makan, kita minum, kita pakai harus dari barang apa? Dalam satu hadis diceritakan bahwa ada seseorang yang melakukan perjalanan panjang, musafir, sampai rambutnya kusut-kusut, sampai pakainya berdebu-debu alias detil debu. Lalu dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Begitu khusyuk dia berdoa, lalu kata Rasulullah SAW, fa'anna yustajabu lahu, bagaimana dia bisa dijabah doanya? Karena mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa masrabuhu haram ila akhirah. Bagaimana orang ini dijabah oleh Allah doanya? Walaupun dia begitu khusyuk, begitu tekun ibadahnya, berdoanya, sampai menetes air mata, sampai angkat tangan, ya Rabb, ya Rabb. Pada dalam hadis yang lain, kalau orang berdoa mengatakan ya Rabb, ya Rabb sampai 4 kali, Allah tidak akan menolak doa orang tersebut. Tapi ini orang, kata Rasulullah, bagaimana orang ini akan dijawab doanya, akan direspon, dijawab, sementara pakaiannya dari barang yang haram, minumannya dari barang yang haram. Nah, ya. Jadi tidak bisa. Oleh karena itu, dalam hadis ini jelas min kasbin halal, dari usaha yang halal. Usaha itu ada 4 macam, ya kan? Ada kena kasar, ada kena nasab, ada orang dapat harta karena nasab. Nasab itu turunan, emang bapak emaknya kaya, dia nggak ngapa-ngapain, jatuh jadi orang bagus, boleh, cakap, tapi nilainya 6. Iya. Yang paling bagus itu orang dari 0 punya, dari nggak punya rumah punya kontrakan, dari kontrakan punya rumah terus. Nah, dari usaha sendiri, dari kerja sendiri, dari kerja sendiri, nah itu namanya kasab yang halal. Itu nilainya 10. Alhamdulillah. Ini orang punya gedung, tanahnya lebar, sawahnya ngaprak-ngaprak, ya, perhiasannya banyak, mobilnya nggak jajan, tapi hasil warisan. Ini orang rumahnya sederhana, ya, mobilnya mobil bekas, Avanza, ya, sepedanya, motornya motor, apa itu? Legenda. Pokoknya sederhana dah. Tapi itu
kerjakan sendiri, banting tulang, hasil prihatin, keringat, ya itu lebih bernilai, nilainya lebih tinggi ketimbang ya pilih mana? Pilih iya. Ada lagi kena hasad itu nggak nyangka, nggak dikira-kira, tahu-tahu dapat apa? Lagi jalan ketemu jamaah atau ketemu teman, ketemu kawan lama yang udah sukses. Woi, assalamualaikum, masya Allah. Ente di mana sekarang? Alhamdulillah di sana. Oh jadi apa ini? Ente jadi camat. Oh camat daerah mana? Dia pasar. Oh camat pasar. Tugasnya di pasar, iya camat comot. Dikasih duit nih buat beli rokok gitu ya, atau buat apa? Nah itu namanya dari siapa? Asal. Ya. Boleh, cakep. Tapi jangan jadi andalan. Ayo cerita santri, bang, udah sore, kita belum punya beras. Tenang aja deh. Itu tuh di depan rumahnya ada kalenan, tahu kalenan? Masa orang bertanya nggak kenal kalenan, cuma kecil. Ada bulu ayam kanyut, pasti di sana ada orang sedekah, katanya ntar aja. Itu namanya naruh pindangan. Itu rezeki hasil, ya. Nilainya 5,5 ada. Apalagi rezeki gosok, boleh mencuri, boleh korupsi, boleh ngebegal, boleh ngebohong, boleh nipu. Nah itu haram hukumnya. Walaupun banyak, ya, jangan. Ya. Nah, jadi syaratnya min kasbin halalin, sumbernya makanan yang diberikan sama orang puasa itu duitnya duit yang halal. Apa yang terjadi? Salat alaihil malaikatu, maka mendoakan. Kalau as-salat minallah itu ziaratul rahmah. Kalau as-salat al malaikat itu mendoakan, maknanya memintakan ampun. Salat alaihi maka memintakan ampun atas orang tersebut. Al malaikatu soko koro malaikat. Malaikat itu jamak. Kalau malakun satu malaikat, mufrad, jamaknya malaikat. Kalau kita terbalik, malaikat Jibril, malaikat Mikail, mestinya malak Jibril, malak Mikail, mestinya kalau secara tata bahasa Arab. Tapi tulisan salah kaprah, ya. Tapi ini sebagai pengetahuan saja. Ya. Kalau nyebut malaikat itu, malaikat pun jamak. Jibril jamak apa mufrad? Mufrad, mestinya malak Jibril. Tapi kita udah terlanjur bilangnya malaikat Jibril. Gitu. Karena itu kita ngambilnya dari bahasa Indonesia. Padahal kalau malaikat dalam bahasa Arab itu maknanya jamak. Gitu ya. Maka kalau kita itu ja'a malakun gitu, katakanlah satu malaikat, bukan malaikat. Kalau malaikat hanya. Nah ini malaikat, berarti bukan satu malaikat, banyak malaikat. Berapa banyak malaikat itu? La ya'lamu adadaha illa huwa. Nggak tahu jumlahnya malaikat kecuali dia, Allah Subhanahu. Bisa jadi 1.000, bisa jadi 10.000. Ya. Kapan malaikat itu mendoakan dia, memintakan ampun akan dia? Layaliya, sepanjang malam-malam Ramadan. Kullaha, seluruh malam-malam Ramadan itu. Sepanjang malam Ramadan itu bisa jadi 29, bisa jadi 30 malam. Kalau dalam hitungan Qamariyah, jumlah hari dalam satu bulan itu bisa 29, bisa 30. Nggak ada 31, nggak ada. Tanggal 31 nggak ada. Yang ada 29, maksimal 30. Karena peredaran bulan disebutnya tahunnya Qamariyah. Kalau peredaran matahari Syamsun disebutnya tahun Syamsiyah. Jumlahnya beda 11 hari. Kalau Syamsiyah setahunnya itu 365 hari atau 364 hari dibagi 12 bulan. Nama bulannya Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Apa ya? Apalagi kalau tanggal 1, apal bener dah ya. Gitu. Belum bayar kontrakan. Mohon izin.
Qamariyah, nah itu jumlah harinya 354 hari dibagi 12 bulan. Nama bulannya apa? 1 Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, nggak ada istilah mulut itu bahasa Jawa, ya kan? Nah, kalau resminya itu Muharram, itu bulan pertama, Januarinya Qamariyah itu. Nah, dalam Islam dua-duanya dipakai. Sistem matahari dipakai, Syamsiyah, sistem Qamariyah juga dipakai. Apa implementasinya, prakteknya? Kalau untuk waktu sholat yang dipakai Syamsiyahnya, peredaran matahari, sholat subuh kan ada tuh aturannya, ya kan? Setelah fajar shodiq sampai terbit matahari yang dipakai. Sholat zuhur, ya, setelah bayangan sesuatu lebih sedikit sampai bayangan sesuatu sama dengan bendanya, dan seterusnya maghrib juga gitu. Kalau untuk pergantian harinya yang dipakai peredaran bulan, namanya hilal. Nah ini yang kadang-kadang bikin kita keder gitu, ya, perbedaan tanggal, ya, gitu. Jadi kalau pergantian hari dalam sistem Qamariyah yang dipakai dalam tahun Hijriah, ini malam apa ini? Malam Rabu. Ini masuknya hari Rabu, gitu. Ya. Kalau dalam istilah Masehi, Selasa malam. Kalau hitung-hitungan falak, baik hisab Jumat maupun hisab kubro, abad jadul dan sebagainya, ya kan? Termasuk pakai itu hana caraka data sawala pada janya mangga batanga anak celaka bapak ke bawah-bawah, gitu kan? Gitu. Ah itu ini ngitungnya udah malam Rabu. Jadi kalau kita mau nyari waktu sa'adah, ya, atau nahisa, ini udah bisa masuk. Ini apakah zuhra, apakah zuhal, apakah atoli dan sebagainya. Itu Ustaz. Tahu dah yang ahlinya dah, ya. Itu udah masuk nih. Hitungannya malam Rabu. Kalau hitungan miladiyah, ini namanya Selasa. Pergantian tar jam 12 malam. Kalau kita pas maghrib udah ganti hari itu. Itu sekilas info tentang sistem peredaran matahari dan pergantian bulan serta. Nah, jadi kalau Ramadan itu nggak ada tanggal 31, yang ada 29 atau 3, juga nggak ada 28. Jadi kalau kita puasa 28 hari nggak ada, yang ada 29. Hitungnya sebulan. Jangan bilang, oh kok baru 29 hari, yang sebulannya 29 hari. Malah banyakkan 29 hari per bulannya, jarang-jarang. 30 hari itu jarang-jarang. Rasulullah saja itu yang 30-nya itu hanya beberapa tahun saja. Selebihnya banyakkan 29. Jadi bukan kurang, memang tanggal bulan itu jumlah harinya 29. Nah, selama 29 hari atau maksimal 30 hari itu, maka malaikat selalu memintakan ampun kepada orang tersebut yang bersedekah kepada orang yang berpuasa. Maka tidak heran kalau kemudian ini jadi budaya di Indonesia, di mana-mana, ya, termasuk apalagi di Saudi. Ya, kalau kita umroh bulan puasa, itu pokoknya kenyanglah di sana, ya. Bisa bawa makanan ke hotel tuh, karena berlebih. Karena semua orang itu, ya, memberikan iftar, ya. Termasuk di kita di pinggir-pinggir jalan ada itu, ya, buka gratis atau kita sebut iftar jama'i dan sebagainya, ya, di kantor-kantor sebagainya. Karena ini mungkin terdorong, termotivasi oleh hadis ini, ya. Nah, maka mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita untuk tahun yang akan. Dan sebenarnya tidak juga harus nunggu Ramadan, tapi ini spesial Ramadan, ya. Lalu selain malaikat memintakan ampun bagi orang tersebut, wasafahahu Jibril alaihissalam, dan dia disalami oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu sampai memberikan salam. Safa itu musafah bersalaman. Kok nggak kerasa? Ya enggak lah, karena malaikat itu tercipta, terdiri atau terbuat dari nuroniyah latifiyah. Ya. Kan makhluk-makhluk Allah itu ada yang diciptakan dari api. Siapa itu?
D, ya. Ada yang dari apa? Panah. Ada yang dari apa? Cahaya. Tapi cahaya bukan seperti cahaya ini. Cahaya yang lebih halus lagi, yang tidak tertangkap oleh retina mata kita. Saking halusnya, maka kita tidak bisa menyaksikan wujud malaikat, kecuali kalau malaikat itu nyata syakal, menampakkan diri baru kita disabah. Ya, dan itu pun nggak sembarang orang. Ya, beda dengan Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah itu dalam hadis Jibril mampu dan menjelma menjadi manusia, berwujud manusia, itu karena kemujizatan Rasulullah SAW. Demi ya menghargai dan menghormati beliau sampai dalam wujud manusia dan yang disaksikan oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi kalau kita nggak bisa seperti sekarang halnya ini, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika ada majelis-majelis taklim seperti ini, itu malaikat turun mengembangkan sayapnya, kalau bahasa Banten ngedepet-depet gitu, kayak burung dara gitu. Ini ribuan malaikat. Kita aja nggak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan apa? Suasana ketenangan, suasana kedamaian. Ya, itulah bukti kehadiran para malaikat dalam wujudnya, ya, yang tak terlihat itu. Nah, termasuk orang yang disalami oleh malaikat itu nanti dia akan terasa, ya, perasaannya halus. Wa man safahu Jibril alaihissalam yarifu qalbuhu. Dan barang siapa yang disalami oleh malaikat Jibril, seharusnya malaikat Jibril ya, tapi malaikat di sini bahasa Indonesia. Jadi malaikat Jibril, yaitu kalbuhu raqayadiku, maka lembutlah, sensitif hatinya, peka hatinya, perasaannya. Jadi tanda bahwa kita disentuh, disalami, ya, disalamin, apa ini? Salaman apa? Ya, dimusafahi, ya, disalamin gitu, salaman, bahasa kita salaman kan? Ya, berjabatan tangan. Tandanya apa? Tandanya hatinya lembut, hatinya mudah tersentuh, hatinya mudah menerima nasihat, hatinya mudah menerima apa namanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, gampang terenyuh, ya, melihat penderitaan orang, ya, melihat kesengsaraan itu gampang, ya, gampang tersentuh hatinya. Itu tanda orang tersebut disentuh atau dijabat di tangan oleh malaikat apa? Jibril, khususnya malaikat Jibril pada bulan. Siapa mereka itu? Orang-orang yang sering memberikan iftar kepada orang yang berapa banyak? Satu orang. Apalagi kalau semua orang yang berpuasa, masya Allah. Gitu. Dan bukan hanya hatinya yang lembut, watak suruh dumuh, efeknya, dampaknya banyak air matanya. Ya. Ingat dosa-dosa, ingat kesalahan sama orang tua, ingat kekurangan kita sama anak. Ya. Mungkin kita menjadi orang yang baik, jadi bapak dan yang baik, tapi belum memberikan yang terbaik. Mungkin kita menjadi suami yang baik, tapi belum memberikan yang terbaik. Ingat kekurangan kita, kesalahan kita sama istri, ya kan? Kadang diomelin juga, dipakai juga, ya kan? Kayak sumur, diduluan juga, minum juga airnya, ya kan? Kasihan. Coba kita lihat peranan istri kita, masya Allah. Kalau kita miara apa tuh? Miara, punya pembantu dah, nggak usah mahal-mahal dah. Sebulan 600 saja dah, ya. Karena rata-rata nggak mau tuh, rata-rata 1 juta sebulan. Nyuci piring sama nyuci mengepel. Berapa itu? 1 juta. Setahun 12 juta. 10 tahun 20 tahun 240 juta. Nah, istri kita, melayani kita berapa tahun? Nyuciin, nyiapin makanan, ngurusin anak, ngurusin rumah, ngerapin tempat tidur, ngerapin pakaian, dibayar. Hah? Tuh. Tapi untung istrinya soleha, ikhlas redho. Istri, itu kepanjangan. I-nya iman, beriman. S-nya sabar, T-nya tawakal, R-nya redho, I-nya ikhlas. Itu istri. Oh, alhamdulillah. Suami singkatan juga, S-nya sanggup.
punya ngurusin anak sanggup ngurusin, bukan sanggup bikin anak, ngurusin anak diurusin kesehatannya, pendidikannya, ya kan? Halo, tadi bukan bapak-bapak sini, bukannya masih di Jamal Sono, Kalimalang belajar ke sini. M-nya melindungi, I-nya istri. Jadi suami itu sanggup ngurusin anak, melindungi istri. Cocok suami dah. Jangan bini istilahnya. Kalau bini bikin baik. Ya. Inilah hadis yang memotivasi kita untuk bersedekah, khususnya kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Kita pindah sekarang kepada pasal berikutnya. Min fadaili ramadhana khasatan wasyami amatan. Dalil-dalil atau keterangan yang menyatakan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan secara khusus dan puasa secara umum. Jadi puasa itu memiliki keutamaan yang luar biasa, terutama puasa bulan Ramadan. Warawa Salamatu bin Syabibin an Ibni Abbasin marfu'an lillahi fi kulli lailatin min layali syahri ramadhana innal intari alfi atiqin minan nar wa idza kana lailatul jumu'ati a'taqallahu fi kulli sa'atin minha alfi atiqin minan nar kulluhum istajaban nar wa idza kana akhiru lailatin min asyhari a'taqallahu fi dzalikal yaumi bi adadi ma ataqa min awwal syahri ila akhirih. Wa rawa dan telah meriwayatkan Salamatu bin Syabibin, Salamah bin Syabib, sahabiah atau sahabat Salamah bin Syabibin an Ibni Abbasin dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma. Jadi namanya Abdullah, tapi lebih populer dengan Ibnu Abbas, sama dengan Ibnu Umar, itu namanya Abdullah. Sahabat-sahabat Nabi yang bernama Abdullah itu hampir 40 orang. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Rawaha, Abdullah bin Umar dan lain-lain. Nah, yang terkenal 10 orang namanya Abadillah. Termasuk ini Abdullah ibnu Abbas, itu salah satu bin Abadillah dari sahabat-sahabat yang bernama Abdullah. Dari 40 sahabat yang bernama Abdullah, ada 10 orang yang sangat terkenal dan populer, masyhur, karena dia sahabat-sahabat besar. Satu di antaranya adalah Abdullah ibni Abbas, misanan Nabi, ya, karena Abbas itu pamannya. Marfu'an secara marfu, hadisnya derajatnya marfu. Jadi nanti ada, kalau kita belajar ilmu usul hadis, ada yang statusnya marfu, ada yang mauquf, ada yang marfu, mauquf, ada yang matruk, ya, seperti itulah. Ini marfu. Hadis marfu itu dinibaskan langsung kepada Rasulullah, baik sanadnya nyambung maupun tidak. Kalau mauquf itu kepada sahabat. Jadi ada beberapa istilah dalam ilmu hadis. Ini marfu, ya, disandarkan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Lillahi, Allah memiliki atau mempunyai kewenangan, ya, fi kulli layatin, pada setiap malam min layali syahri Ramadan, dari malam-malam bulan Ramadan, innal iftar, saat ketika naliko atau ketika iftar, ketika waktu berbuka, detik-detik orang berpuasa berbuka atau detik-detik berbuka puasa, saat itu Allah memiliki kebijakan, ya. Apa kebijakannya? Yaitu alfi atiqin minan nar. Kalau presiden saja punya hak grasi mengampuni, maka Allah lebih daripada itu. Digunakannya kapan? Di bulan Ramadan. Saatnya kapan? Saat waktu berbuka. Ada 1 juta orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Fa idza kana lailatul jumu'ati, dan apabila
ada malam Jumat tuh, malam Jumat. Ini malam istimewa malam Jumat ini. Tapi oleh mereka sekali dipelintir. Malam Jumat itu dipelintir menjadi malam yang menyeramkan, malam yang menakutkan, malam horor. Buktinya itu kalau malam-malam biasa, apa itu bilang apa namanya itu? Sinetronnya sinetron biasa. Tapi kalau malam Jumat sinetronnya manis jembatan si manis jembatan Ancol, ya kan? Apalagi lagi itu sengaja. Padahal malam itu malam lebaran, ya malam ibadah, malam di mana pintu pegalan terbuka, malam di mana Allah mengangkat tangannya untuk menolong dan menerima orang yang mau bertobat. Tapi dikesankan sengaja disetting, didesain malam-malam yang menakutkan, ada arwah dan tayangan dunia lain segala macam, malam misteri. Misteri atau misteri? Misteri. Ya, maka jangan mau tuh dibohongin ya sama film. Ya kan bohongan. Nah, apabila ada malam Jumat, beda lagi. Kalau tadi kan jam malam itu, malam Senin, malam Selasa, gitu, malam Rabu. Ini malam Jumat lain lagi. Ini berarti Allah mengistimewakan malam apa? Malam Jumat. Nah, ini kita maka kalau orang dulu ya, itu kalau malam Jumat pada baca Yasin, pada baca apa? Fatihah. Ya. Saya masih terngiang-ngiang terbayang itu kalau pulang dari musola dari langgar, ibu nyebutnya langgar, ya tajuk lewat di rumah itu hampir setiap rumah nenek-nenek itu pada baca Yasin, ada yang baca Ratib, sebisa-bisanya ada. Kalau sekarang coba malam Jumat kita jalan ke gang situ, apa yang ada? Pada ketawa, pada cekakakan, cekikikan, nonton apa? Nonton televisi. Maka kalau orang dulu berkah-berkah, iya, nikahnya aja biasa-biasa aja, tapi pada sampai nenek-nenek kakek-kakek, ya kan? Usahanya biasa-biasa aja, tapi bisa pergi haji, ya kan? Bisa nyekolahin anak, bisa ngawinin anak. Ya, kalau kita belum tentu, ya, karena berkah, karena itu ibadahnya itu tadi. Ilmunya nggak seberapa, tapi praktek ibadahnya luar biasa. Terutama malam apa? Doa, kirim arwah. Ya. Mudah-mudahan di sini malam Jumat ada itu, ya, malam Yasin. Apa yang terjadi kalau malam Jumat? Ataqallahu fi kulli sa'atin minha alfi atiqin minan nar. Maka Allah membebaskan fi kulli sa'atin, pada setiap jam. Tiap jam. Kalau tadi kan hanya sekali tuh pasang bunga. Ini tiap jam. Semalam berapa jam? Cuma saya semalam. Kalau semalam 12 jam, maksudnya sehari semalam. Nggak mungkin malam doang ada harinya kan? Tapi 24 jam. Malamnya 12, siangnya setiap jam. Minaha, ya, dari apa itu? Ramadan tadi, dari saat tadi, dari setiap jam tadi berapa? 1 juta orang yang dimerdekakan dari api. Setiap malam apa? Min hanya di Jumat tadi. Setiap malam Jumat, setiap jamnya. Jadi 24 juta. Sedangkan bulan Ramadan 4 kali Jumat, tinggal hitung aja lah jumlahnya. Ya. Kulluhum qad istajaban nar. Seluruhnya mereka itu orang-orang yang wajib masuk neraka. Orang yang dipastikan memang divonis untuk masuk neraka. Tapi oleh Allah, karena kemuliaan bulan Ramadan, kemuliaan orang-orang yang berpuasa, maka orang-orang yang semestinya memang berhak, ya, wajib disiksa di neraka, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang puasanya, apalagi yang memberi apa? Sedekah atau makan bagi orang yang puasa. Nggak kebayang saking besarnya, ya. Fa idza kana akhirul lailati minasyahri ataqallahu fi dzalikal yaumi bi'adadi ma'ataqa min awal syari ila akhirih. Dan apabila ada akhir malam bulan Ramadan, udah menjelang akhir itu, ya,
menjelang malam takbiran, sehari sebelum takbiran, ya. Kalau kita sibuk bikin dodol, bikin kulit, ya, bikin makanan sebagainya, Allah sibuk membebaskan hamba-hambanya yang ada di neraka. Atakallah, maka Allah membebaskan fidzalikal yaum, pada malam itu, malam terakhir itu berapa? Ada di sejumlah ma'ataqah, apa yang sudah dibebaskan oleh Allah min awli syahri, dari mulai awal bulan ila akhir sampai akhir. Hitung tadi itu 4 kali Jumat kali 24 juta kali 4 berapa, yang tiap harinya berapa, sejumlah itu didobel sekaligus dibebaskan, ya. A'taqallahu minan nar, semoga Allah bebaskan kita dari api neraka, amin ya rabbal. Demikianlah keutamaan orang yang memberi pahala apa iftar bagi orang berpuasa, dan besarnya keutamaannya, agungnya bulan Ramadan, ya. Sampai Allah membebaskan orang-orang yang semestinya disiksa dalam neraka, tapi dibebaskan dengan adanya bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan kita orang-orang yang membebaskan orang lain. Kalau kita puasa, berarti kita ikut membebaskan orang lain, karena dengan adanya kita puasa, Allah bebaskan orang lain. Mestinya orang-orang itu menghargai orang berpuasa, dihargai, ya. Jangan buka secara terang-terangan, apa namanya, warung-warung nasi, ya, itu untuk menghargai orang yang ini. Dibalik sekarang, hargailah orang yang tidak puasa. Terbalik itu logika, mestinya hargailah orang yang sedang berpuasa. Kita dituntut untuk menghargai orang yang tidak puasa. Biarin aja haknya ngerokok, masya Allah, ya kan? Jadi terbalik-balik. Terakhir sebagai penutup, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ngomong begini. Dulu ngomongannya 100 tahun yang lalu, in qalaba hadzal zaman hatta salmarufu munkaran wal munkaru ma'ruf. Dunia emang udah terbalik, zaman sekarang ini udah terbalik. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Itu omongan beliau 100 tahun yang lalu, ya kan? Apalagi, maka kita harus punya pendirian, ya. Dunia berkomentar apapun, tetap kita harus berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab.